Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas headphone wireless terbaru dari Edifier, yang sebenarnya headphone ini adalah penerus dari seri W820NB+, dimana buat seri yang baru ini ngebawa beberapa upgrade yang cukup signifikan dengan harga yang gak berbeda jauh dari generasi yang sebelumnya. Nah, headphone ini juga lumayan banyak dapat respon positif dari beberapa channel di luar sana, karena emang selain tampilan dari headphone ini yang kelihatan cakep, kualitas suara yang dikasih pun menurut gua udah termasuk enak buat di range harganya. Oh iya, buat si Edifier W830NB ini juga datang dengan beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih, dimana yang pertama ada yang warna putih, abu-abu, dan juga warna hitam. Selain itu, buat isi dari kelengkapannya sendiri, di sini juga tergolong simpel banget, karena di sini kalian bakalan dapetin satu unit headphone-nya, terus satu kabel USB Type-C, dan beberapa buku petunjuk manualnya juga. Oke, secara look atau tampilannya, si W830NB ini lumayan berbeda dari W820NB Plus yang sebelumnya. Bahkan buat garis desain yang dipakai, headphone ini mirip-mirip kayak Edifier WH950NB yang secara tampilan ini emang udah cakep banget dan kelihatan kayak headphone mahal pas waktu lagi kalian pakai. Nah, selain dari segi tampilannya yang emang udah kelihatan oke, headphone ini secara penggunaannya juga udah tergolong nyaman, apalagi dengan penggunaan ear cups yang tebel dan juga empuk, ngebuat headphone ini nggak berasa sakit di kuping pas kalian pakai dengan durasi waktu yang lumayan lama. Oh iya, kalau buat build quality-nya sendiri, si W830NB ini menurut gua juga udah tergolong solid, dimana buat material plastik yang dipakai ini berasa tebel dan gak berasa murahan, ditambah lagi dengan finishingnya yang emang kelihatan rapih, ngebuat si W830NB ini secara feelsnya emang berasa premium. Oke, buat urusan detail-detailnya, si W830NB ini adalah headphone bertipe over ear yang secara fitting ini emang udah termasuk nyaman, ditambah lagi dengan head adjuster yang ada di bagian sini, kebuat si W830NB ini bisa mengcover bentuk kepala gua yang lumayan besar. Dan sedangkan buat urusan tombol-tombolnya, di sini Edifier udah kasih kita 4 tombol fisik yang feelsnya ini empuk dan juga clicky pas kalian pencet, dan ada satu port USB Type-C di bagian bawah, dimana selain buat urusan chargingnya nanti, kalian juga bisa pakai headphone ini di mode kabel atau wired lewat port USB-C-nya ini. Nah, menariknya lagi, W830NB juga menggunakan desain foldable atau bisa dilipat kayak begini, yang pastinya ngebuat headphone ini jadi lebih ringkas lagi kalau seandainya kalian bawa ke mana-mana. Well, kalau ngomongin secara spek dan fitur, di sini udah jelas banget ada peningkatan dari seri yang sebelumnya. Kayak Bluetooth yang dipakai di sini udah menggunakan Bluetooth versi 5.4 yang pastinya jauh lebih cepat, stabil, dan juga hemat daya. Terus secara kodek audio juga udah mendukung LDAC, AAC, dan juga SBC. Udah support high-res audio dan high-res audio wireless. Sedangkan buat fitur ANC-nya, si W830NB ini bisa up to di minus 45 dB. Yang sepengalaman gua pakai, ANC-nya ini emang udah berasa kedap banget, tapi nggak yang bikin kuping kita itu jadi berasa sakit. Terus di sini juga udah ada yang namanya fitur multiple connection, dan upgrade yang paling kerasa ada di daya tahan baterainya, karena kalau kalian pakai tanpa ANC-nya aktif, headphone ini bisa bertahan sampai 94 jam, yang kalau kalian pakai nonstop, headphone ini bisa bertahan kurang lebih sampai di 3 harian. Oke, kalau buat urusan sound quality-nya, si W830NB secara default dengan kondisi ANC-nya dalam keadaan on, menurut gua karakter suaranya ini lebih ke arah balance. Dimana buat suara bassnya di sini nggak yang begitu gede-gede banget, tapi udah cukup berasa deep dan juga punchy. Bassnya ini cukup gesit juga, tapi sayangnya buat kalian para penggila bass head, suara bassnya ini agak kurang cocok buat kalian pakai. Nah, sedangkan buat urusan mid-nya, terutama buat di bagian vokal, posisinya itu ada di tengah-tengah, jadi nggak yang mundur ke belakang atau maju ke depan banget. Dan buat suaranya ini juga kedengeran jernih, jelas, jadi buat kalian pakai nonton podcast atau ngedengerin lagu, suara vokalnya ini udah enak banget. Dan buat urusan treble-nya, di sini gua ngerasa juga cukup extend dan nggak berasa mendem juga.
Nah, tapi kalau kalian emang nggak begitu suka sama suara default yang dikasih sama si headphone ini, kalian juga tetap bisa atur si W830-nya nanti lewat softwarenya Edifier Connect. Karena lewat aplikasinya ini, kalian bisa pilih beberapa preset audio yang udah dikasih, kayak standar, klasik, heavy bass, rock, dan kalian juga masih tetap bisa custom EQ-nya sesuai sama selera kalian masing-masing. Selain itu lewat aplikasinya tadi kita juga bisa atur atau pilih beberapa mode ANC-nya juga. Dan yang menariknya lagi di sini Edifier juga udah kasih kita 3 mode audio kayak mode musik, mode gaming, audio spasial, dan tinggal kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Oke, buat harganya sendiri, si Edifier W830NB ini bakalan dibanderol di angka 1 jutaan atau lebih tepatnya Rp1.099.000 aja. Harga yang menurut gua masih masuk akal buat sebuah headset wireless di kelasnya, mengingat kualitas yang ditawarin sama headphone ini juga udah tergolong bagus, baik dari segi desain, build quality, sampai ke sound quality-nya. Nah, jadi buat kalian yang emang mau upgrade dari W820NB Plus ke W830NB, ini adalah waktu yang tepat. Atau mungkin buat kalian yang emang dari tahun lalu udah ngincer W820NB Plus, saran gua mending kalian ambil yang ini aja. Karena selain si W830NB ini adalah seri baru, headphone ini juga nawarin upgrade yang signifikan dari generasi yang sebelumnya. Well, mungkin segitu aja video gua buat si Edifier W830NB ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya, dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.